بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه مختار الحديث الشريف نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة التبارك هي المانعة من عذاب القبر. حديث حسن رواه ابن مردوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حديث حسن رواه أحمد. Alhamdulillah, ayolah ahbabul kiram, di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sampai pada hadis ke-30, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, surah Tabarak hiyal mani'atu min azabil gabar. Surah Tabarak atau surah Al-Mulk ya. Jadi yang dinamakan surah Tabarak itu adalah surah Al-Mulk. Dinamakan Tabarak sebab diawali dengan kalimat Tabarakallazi biyadihil mulk. Bisa juga nama lainnya suratul Mulk. Ini kata Nabi, surah Tabarak ini kalau kita rutinkan bisa menjadi mani'ah, penghalang atau penyelamat untuk kita dari azab kubur. Sebab ayolah ahbab, kita sadar bahwa kita semua bakal meninggal dunia. Kita bakal kembali kepada Allah saat kita di alam barzakh. Maka kuburan kita itu antara dua, kalau enggak jadi raudhah min riyadil jannah atau menjadi hufar min hufari niran. Kalau enggak menjadi taman surga maka menjadi lubang api neraka, naudzubillah min dzalik. Dan berapa banyak orang disiksa di dalam azab di dalam kubur karena kelalaiannya, karena dosa yang diperbuat, karena maksiat yang dikerjakan. Ini belum di akhirat, masih di dalam kubur, masih di alam barzakh. Nah, maka orang yang melazimkan bacaan surah Tabarak setiap malam, maka itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Sebagaimana pernah dikisahkan, ada salah satu sahabat Nabi ketika sedang melakukan perjalanan, maka ketika ingin sampai kota Madinah, dia ini karena udah terlalu larut malam, akhirnya dia bikin kemah di padang pasir beristirahat biar besok baru berlanjutkan ke kota Madinah. Ketika dia dirikan kemah di tengah malam saat dia sedang istirahat, tiba-tiba mendengar ada satu orang kayak membaca Al-Quran, membaca surah Tabarak. Maka dia bingung, perasaan cuman dia seorang diri di kemah tersebut dan tidak ada orang di sekitarnya, sebab ini padang pasir. Dia dengar bacaan begitu jelasnya, baca orang membaca surah Tabarak. Akhirnya dia keluar, dia cari dari mana asal suara ini. Khawatir jin. Lihat kanan kiri nggak ada orang, tapi surah Tabarak tetap dibaca. Sampai akhirnya ketika dia mengikuti balik lagi ke dalam kemahnya, ke dalam tendanya, maka suara makin jelas. Sehingga dia pun menempelkan telinganya ke tanah, ternyata itu suara bacaan surah Tabarak dari dalam tanah. Dengar kayak gitu, dia kabur, lari terbirit-birit langsung ke kota Madinah. Keesokan harinya cerita sama Nabi, ya Rasulullah, kejadian semalam begini, diceritain semua sama Rasulullah. Kata Nabi, itu adalah kuburan sahabatmu yang mana dia biasa melazimkan bacaan surah Tabarak. Jadi karena dia biasa baca surah Tabarak, akhirnya di dalam kubur pun Allah izinkan dia baca surah Tabarak, sehingga dia selamat dari azab kubur. Makanya kata Nabi, surah Tabarak hiyal mani'atu min azabil qabr. Makanya orang-orang tua kita dulu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka melazimkan bacaan surah Tabarak ini tiap malam, tiap hari. Makanya kita pernah dapatkan ada orang tua ya, dia ini ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, wala kenal huruf hijaiyah, nggak kenal tuh alif ba ta, tidak tahu dia. Tapi subhanallah, dia hafal surah Tabarak, dia hafal surah Yasin, dia hafal surah Al-Waqi'ah, dia hafal surah Ar-Rahman. Kenapa? Sebab memang tiap hari diajak baca sama orang tuanya bacaan surah tersebut, sehingga karena sering dengar sampai dia hafal. Ini kadang-kadang kita kalau tuh hadirin anak-anak kecil nih, kalau tiap malam aja kita rutinin baca Yasin, tuh anak kecil duduk sama kita, dengerin, lama-lama hafal dia. Dia baca tiap malam surah Tabarak, lama-lama hafal, walaupun dia belum bisa baca Quran. Nah, makanya ini hadirin yang sudah mulai hilang dari lingkungan kita.
Kalau kita dapatkan orang tua kita biasa baca surah Tabarok, tapi lihat kalau zaman sekarang siapa yang ngamalin surah Tabarok? Ya. Mungkin bahkan kita juga nggak ngamalin ya. Gimana ngarepin anak-anak kita baca surah Tabarok? Maka di sini hadirin, nih tugas kita nih, ya, baca surah Tabarok tiap malam. Dan ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa setiap ayat, bahkan setiap surah di dalam Al-Quran memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya kalau anda melazimkan baca Quran, anda bakal mendapatkan segala macam faedah yang terdapat dari Al-Quran. Contoh nih surah Tabarok. Kalau kita baca apa katanya Nabi, mani'atun min azabil qabr. Suratul Waqiah kalau kita baca itu dinamakan suratul ghina. Orang yang baca surah Al-Waqiah dijamin hartanya atau rezekinya dibikin lancar sama Allah. Kemudian kayak surah Yasin, itu surah Yasin dinamakan Qalbul Quran, intisarinya Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, inna surah Yasin lima quri'alah. Surah Yasin itu faedahnya tergantung dengan apa yang diniatkan ketika baca. Makanya kenapa sih para salaf kita, para ulama-ulama kita kayaknya mau apa-apa itu bacanya surah Yasin mulu ya. Tahlilan yang dibaca surah Yasin. Kemudian ada acara apa yang dibaca surah Yasin. Kemudian nisfu Sa'ban yang dibaca surah Yasin. Kenapa sih surah Yasin? Sebab surah Yasin itu kata Nabi fungsinya tergantung apa yang kita niatkan. Makanya kan kayak nisfu Sa'ban hadirin, kita baca surah Yasin 3 kali, betul ya? Kita niatin bacaan pertama niat ini itu surah Yasin. Yang kedua niatin ini terus baca surah Yasin. Yang ketiga niatin apa terus baca surah Yasin. Kenapa dipilih surah Yasin? Sebenarnya surah apapun boleh, cuman Allahumma Nabi pernah bilang surah Yasin itu tergantung dari apa yang diniatkan. Makanya di sini hadirin, Al-Quran itu setiap ayat, setiap surah punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, makanya ini kayak contoh surah Tabarok. Coba deh kita amalin, rutinin. Nggak butuh waktu 10 menit hadirin, nggak nyampe 10 menit, cuman 30 ayat surah Tabarok, nggak banyak, 30 ayat. Ente baca ya, mungkin kalau pertama-tama bisa butuh waktu 7 menit. 7 menit nggak lama, dari 24 jam yang Allah kasih buat kita cuma 7 menit buat baca surah Tabarok, nggak ngurangin kerjaan kita. Terus kalau ente udah rutin, lama-lama tinggal 5 menit. Ente rutin paling 3 menit kelar baca surah Tabarok, asal rutin. Apalagi kalau udah hafal, enak hadirin, mau sambil jalan ya, pulang kerja di motor, di mobil, daripada bengong baca surah Tabarok ya. Makanya di sini kalau kita amalin, subhanallah, nih manfaatnya besar. Ya, makanya hadirin kalau kita mau tanya jujur nih, jujur, kira-kira nih kita udah pasti selamat belum sih dari azab kubur? Kita belum yakin ya. Dengan ibadah yang kita punya, amalan yang pas-pasan ini, itu belum menjamin kita selamat dari azab kubur. Tapi ini Nabi kasih jaminan buat kita. Ibaratnya ente amalin yang aku ajarkan kata Rasulullah, ente ane jamin selamat dari azab kubur. Allah. Ya, ada nikmat. Ya. Yang penting coba kita praktekkan nih, kita amalkan. Maka oleh karena itu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita bisa amalkan nih tiap hari, udah aman ya, aman. Kemudian mau baca kapan Beb? Terserah. Ente mau baca siang hari, mau baca sore hari, mau baca malam hari, monggo silahkan. Cuman kita biasanya kalau di Hadramut sana baca surah Tabarok itu kalau malam ya, sebelum tidur atau di malam hari pada sholat isya kita baca surah Tabarok ya. Baca. Beb, aneh nggak bisa kalau malam, aneh bisanya pagi. Ya silakan, yang penting baca, praktekkan. Yang penting tiap hari kita baca surah Tabarok. Maka oleh karena itu hadirin, insya Allah Allah bimbing kita, Allah berikan kita taufik sehingga bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalam hadis ini, yaitu membaca surah Tabarok kita dawamkan. Kemudian hadis berikutnya Nabi menyatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, syafaatku itu juga akan aku berikan bahkan bagi para pendosa besar dari umatku. Artinya siapapun bagian daripada umat Nabi, insya Allah nggak luput dari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih pengertian syafaat? Syafaat itu kata ulama adalah su'alul khair minal ghair lil ghair, memohon kebaikan dari orang lain untuk orang lain.
Ya. Jadi bukan dari pribadinya, dari orang lain untuk orang lain. Contoh, kalau saya bilang, fulan nih punya hutang, A berhutang sama B. Si B ini miskin, maka dia datang kepada si A, kasihanin deh, itu B nggak bisa bayar, hidupnya sah, tanggungannya banyak, ente maafin dia dapat pahala. Maka kata saya, yaudah anda maafin. Itu ucapan aneh kepada si A, itu syafaat namanya. Sebab keuntungannya bukan buat saya, keuntungan buat si B. Jadi saya mintanya kepada si A untuk memberikan keringanan buat si B, bukan buat saya. Nah begitu juga Nabi Muhammad waktu berikan syafaat, Nabi meminta kepada Allah untuk umatnya dimaafkan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad ini dinamakan awalus syafi'il musaffa. Syafi' pemberi syafaat, musaffa yang syafaatnya diterima oleh Allah. Orang yang pertama kali syafaatnya diterima oleh Allah, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi bilang syafaati, syafaatku, kata Nabi, bukan hanya untuk orang-orang yang rajin ibadah doang. Syafaatku bukan hanya untuk orang-orang yang menjalankan taat saja, enggak. Pokoknya syafaatku untuk semua lapisan daripada umatku, kata Rasulullah. Semua umatku dapat syafaat. Yang penting hadirin perlu kita pahami, umat Nabi Muhammad ini terbagi menjadi dua. Umat Rasulullah terbagi menjadi dua. Itu ada ummatul ijabah, ada ummatud dakwah. Ummatul ijabah kita nih yang beragama Islam, kita semua dinamakan ummatul ijabah. Kita yang menerima seruan dan ajakan Nabi Muhammad. Nabi ngajak kita masuk Islam, siap kita masuk Islam. Nabi nyuruh kita nyembah Allah, kita siap nyembah Allah. Ada ummatul ijabah, muslimin. Adapun yang non muslim itu juga umat Nabi, tapi mereka itu namanya ummatud dakwah. Umat yang butuh kita dakwahkan mereka. Kita ajak mereka biar masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin, yang dimaksud min ummati yang dapat syafaat Nabi adalah umatnya ijabah yang beragama Islam. Kalau umatud dakwah yang enggak mau masuk Islam, itu Allah dia bilang dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna zalik. Allah Subhanahu wa taala enggak bakal ngampunin orang yang menyekutukannya, tapi Allah bakal siap mengampuni dosa di bawah syirik. Arti muslim cuma melakukan maksiat itu bakal dapat ampunan Allah, apalagi kalau dapat syafaat Nabi Muhammad, dapat syafaat Rasulullah, wah lebih enak lagi udah. Makanya hadirin, Nabi pernah bilang, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di dalam hatinya ada secercah kecil saja dari keyakinan pada la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga. Artinya orang yang memiliki iman di dalam hati pasti masuk surga. Cuma apakah langsung masuk surga dulu, apa perlu diazab dulu, kan begitu. Tapi kalau dia datang syafaat dari Nabi Muhammad, ya Allah enak udah. Nabi bakal ngasih syafaat, itu yang diberikan syafaat siapapun, bahkan pendosa besar pun dapat syafaat Nabi Muhammad. Ini insya Allah kita semua dapat syafaat Rasulullah. Di akhirat diselamatkan dari azab api neraka Allah. Kita dibimbing dan dijauhkan daripada dosa, daripada maksiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya hadirin, Nabi Muhammad siap ngasih syafaat, tinggal kita siapkan diri untuk nyambut syafaat Nabi. Gimana? Jangan jauh-jauh dari Nabi, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Gimana? Sebab kalau kita jauh dari Nabi repot. Tapi kalau kita di depan Nabi kan enak hadirin. Nabi tinggal, oh udah sini, langsung dapat syafaat, nggak perlu dicari dulu. Yang repot kalau Nabi nyari nggak ketemu, ketemunya di dalam jurang neraka, repot hadirin. Tapi kita pengen waktu Nabi kasih syafaat kita ada di depan Rasulullah, sehingga langsung dapat syafaat, nggak perlu masuk ke dalam api neraka Allah. Wah kata, gimana caranya? Kita berusaha jalankan ibadah sebaik-baiknya, tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya, amalkan sunnah Nabi, tanamkan kecintaan pada Rasulullah, baca salawat yang banyak,
maka hal kayak begini yang bakal membuat kita dekat sama Rasulullah ya. Makanya Nabi pernah bilang, kata Rasulullah, inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat padaku, kata Rasulullah. Artinya kalau udah makin dekat sama Nabi, paling dekat sama Rasulullah, ini orang pasti dapat pertolongan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bilang dalam hadis yang lainnya, inna aqrabakum minni manzilan ahasinukum akhlaqa, bahwa orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Kalau kita jalankan ibadah, taat, sunnah Nabi kita kerjakan, insya Allah ini bakal membuat kita berdiri di depan Rasulullah. Kalau sudah berdiri di depan Nabi Muhammad, insya Allah enggak bakal luput dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu hadirin ya, jangan jauh-jauh dari Nabi, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Mumpung hidup di dunia ini, berusahalah mendekat terus pada Rasulullah. Insya Allah kita orang-orang yang dekat sama Nabi di akhirat dapat syafaat Nabi, amin ya rabbal alamin. Dan malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu kita, guru kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadari. Kita mau dengar nasihat dari beliau, petuah dari beliau, sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, dalam mempraktekkan amal-amalan yang diajarkan Rasulullah dalam kehidupan kita yang singkat ini. Insya Allah kalau kita bisa praktekkan dan kita amalkan apa yang disampaikan oleh beliau, kita bakal mendapatkan kemuliaan dari Allah, amin ya rabbal alamin. Maka kita siapkan diri kita, pasang hati kita, pasang telinga kita, dengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadari. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura.